Sobat online, jadi ini adalah video pertama kali lagi setelah aku menghilang beberapa bulan lalu. Aku udah lama banget gak bikin konten tentang skincare karena kemarin memang fokus ke beberapa kegiatan. Ini juga aku baru belum mandi, belum cuci muka. Karena di sini aku mau share ke kalian gimana sih kondisi kulit aku sekarang ini setelah kemarin 2 tahun lalu itu aku fight gitu ya, aku bener-bener ngelawan jerawat aku sampai bisa sembuh kayak sekarang. Jadi bisa sobat online lihat ini, walaupun emang kameranya buram karena ya pencahayaannya ring light aku lagi rusak, jadi gak apa-apa ya, yang penting ini real gitu ya. Dan sorry juga kalau misalkan nanti ada suara noise kayak gitu. Ini bisa dilihat sama sobat online kondisi jelek banget muka aku. Kondisi kulit aku sekarang yang sehat banget sih menurut aku, kayak jerawat tuh beberapa aja karena mungkin PMS, karena mungkin gangguan hormon juga. Kali ini aku mau share update skincare terbaru aku yang sekarang aku pakai. Apa aja skincare-nya? Yuk langsung kita bahas. Simple banget. Setelah video ini sobat online pasti bertanya-tanya lah ya, setidaknya ada 1-2 orang, gimana sih caranya biar jerawat itu gak datang lagi gitu. Aku tuh baca buku judulnya tuh All About Skincare. Itu dibahas gimana kita ngebahasnya sesuai judulnya gitu ya, All About Skincare. Jadi itu tuh emang bahas tentang skincare, mulai dari gimana kita cara mengenali kulit kita, apa yang dibutuhkan sama kulit kita, terus apa aja sih yang harus dilakuin kalau misalkan kita jerawatan, terus sampai ke manajemen stresnya pun ada gitu. Kayak misalkan sebenarnya kalau lagi jerawatan harus kayak gimana. Nah, aku baru menerapkan satu sebenarnya dari isi buku itu, dan alhamdulillah hasilnya berhasil. Apalagi kalau misalkan aku menerapkan semuanya gitu. Jadi dalam buku tersebut dijelaskan ada yang namanya basic skincare. Apa itu basic skincare? Jadi basic skincare itu adalah pemakaian skincare yang paling mendasar, yang wajib banget yang sobat online lakukan gitu. Ya, kayak basic skincare kan dalam buku tersebut ya diterangin bahwa sebenarnya dari usia remaja. Cuman menurut aku kita itu sebetulnya udah pakai semenjak kita bayi, kayak misalkan pelembab, terus pembersih. Cuman emang kita sesuaikan gitu kadar apa sih ingredientsnya gitu ya. Dalam buku tersebut itu dijelaskan basic skincare itu mulai pertama dari pembersihan, kemudian yang keduanya itu adalah melembabkan, dan ketiga itu protect atau kayak melindungi gitu. Nah cuman gak cuma 3 itu, tapi ternyata juga ada eksfoliasi jika memang dibutuhkan. Karena kan sebenarnya secara alami, secara naluriah, secara alaminya manusia itu sebenarnya udah melakukan eksfoliasi secara alami. Gak perlu banget bahan kimia lah istilahnya gitu ya untuk membantu eksfoliasi. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang emang kulitnya tuh perlu dieksfoliasi biar gak jadi penyebab jerawat. Oke. Aku kan menerapkan ya dari buku tersebut, katanya kita itu harus memilih pembersih wajah yang emang cocok dengan tipe kulit kita. Nah karena tipe kulit aku tuh kemarin emang berubah-berubah gitu ya. Kadang kering, kadang berminyak, kadang normal, dan akhirnya aku pilih pembersih wajah yang memang bisa masuk untuk semua jenis kulit gitu. Aku mencoba menetralkan kulit aku, semoga kulit aku normal-normal aja, dan ternyata itu bisa. Nah di sini aku untuk pembersihnya aku maksudnya gimana ya? Aku gak maksa sobat online untuk pakai juga, tapi sini aku merekomendasikan Diamond Sakura Facial Soft. Ini tuh aku dulu diracunin sama kakak aku. Jadi dulu kakak aku kan punya bekas jerawat gitu di daerah dagunya. Nah, terus dia pakai ini dan katanya bagus. Terus dia juga bilang bagus buat bagus buat komedo. Nah, terus dan ini tuh bahannya alami, makanya aku mikir, oh kayaknya kalau misalkan digunakan dalam jangka panjang pun ini gak akan apa-apa, gak akan berefek samping yang emang membahayakan itu. Nah gitu. Nah terus aku akhirnya pakai, dan ternyata ada perkembangan kayak aku misalkan jerawatan tuh kayak misalkan 3 hari, biasanya 3 hari tuh baru mateng, ini 1 hari udah mateng, terus cepet kering. Komedo tuh kayak cepet banget gitu untuk hilangnya. Nah untuk penampilan si sabunnya, nah kok aku buka, ini kemasannya kayak gini. Nah terus kalau kalian buka tuh sini ada
kandungan-kandungan apa aja yang ada di dalamnya. Itu di sini ada ekstrak sakura, black wallet, spirulina, aloe vera, gamat, sama olive oil. Nah, aku tuh baru ngeh sama salah satu kandungan dalam facial soap ini. Dulu aku tuh pakai produk gamat, apa ya namanya, jelly gamat atau apa gitu, aku lupa. Sama spirulina kan untuk mengobati jerawat. Nah, itu tuh berhasil gitu kan, ada efeknya, ada hasilnya, cuman emang kayak itu kan berbentuk krim. Nah, aku tuh gak mau kalau misalkan itu tuh dipakai secara jangka panjang, karena aku takut di situ ada bahan-bahan lain yang emang bisa membahayakan untuk kulit aku. Nah, di sini dijelaskan untuk manfaatnya itu menjaga kelembapan kulit, terus mencerahkan, menghaluskan, melembutkan, mengangkat kotoran dan sel kulit mati. Jadi aku tuh kayak menemukan facial soap yang emang wah, kayaknya ini udah all in gitu ya, udah melembabkan, mencerahkan, dan juga bisa mengeksfoliasi gitu ya. Jadi ya udah aku pakai. Nah, ini penampakannya. Jadi emang sesuai dengan namanya, Diamond Sakura Facial Soap. Jadi emang bentuknya itu adalah kayak berlian gitu, kayak diamond. Rate harganya ini bervariasi sih ya, ada yang jual 35, ada yang 40, ada yang bahkan ngejual 50.000. Nah, menurut aku sih kalau misalkan beda-beda harganya berarti itu palsu atau enggak juga, karena tergantung mereka itu emang ada agen atau distributor, atau bahkan mereka tuh langsung jual dari pusatnya. Kalau aku sih biasanya ini beli yang harga 40.000 karena emang aku belinya dari agen. Ini tuh aku pakai setiap pagi sama malam. Jadi kalau misalkan abis aktivitas di luar juga aku pakai. Jadi benar-benar aku tuh menjaga kebersihan muka aku. Setelah kemarin aku ngerasain gimana sulitnya mengobati jerawat gitu ya selama 2 tahun. Jadi aku benar-benar menjaga kebersihan muka. Ya, kayak misalkan pagi-pagi itu aku bangun tidur, karena kan itu berminyak ya, sisa skincare yang semalam. Sebelum berangkat kerja juga aku biasanya cuci muka nih pakai Diamond Sakura Facial Soap. Nah, kalau malam-malam itu aku ada tambahan Garnier yang micellar waternya warna pink ini, yang untuk sensitive skin. Jadi kenapa aku pakai Garnier juga? Karena untuk double cleansing. Biasanya kan abis pulang kerja tuh bener-bener kayak, walaupun aku sebenarnya di kantor gak ber-make up, cuman di debu-debu jalanan kan pasti nempel banget ya. Jadi aku langsung pakai Garnier juga, tapi nggak begitu tiap hari gitu. Kayak misalkan merasa kotor banget nih, kayaknya mesti pakai ini gitu. Jadi biasanya pulang kerja dibersihin pakai ini, terus abis itu pakai Diamond Sakura Facial Soap. Nah, untuk tahapan kedua itu melembabkan. Nah, seperti yang sobat online tahu, aku tuh waktu itu bener-bener fight pakai produknya Hada Labo, dan itu terbukti ampuh untuk menghidrasi kulit aku yang emang jerawatan dan juga sempat mengalami iritasi gitu ya. Untuk tahapan berikutnya, setelah aku udah iritasinya udah reda, jerawat juga udah mulai stabil gitu ya, udah gak mulai muncul-muncul lagi, tinggal bekas-bekasnya, otomatis aku butuh pelembab yang juga bisa mencerahkan. Nah, aku tuh kayak kalau misalkan aku pernah sih coba dari brand-brand lain, kayak misalkan dari, ya mungkin sobat online juga tahu ya, aku sering update di Instagram gitu kan, di story-story. Nah, cuman entah kenapa aku tuh kayak udah klik banget sama si Hada Labo gitu ya. Jadi kan Hada Labo itu ada 3 series ya, ada yang series Gojukyun, Shirojun, sama anti-agingnya. Nah, untuk yang sekarang aku pakai itu varian dari Hada Labo yang Shirojun ini yang warna biru. Jadi ini tuh untuk melembabkan, tapi bisa juga memberikan efek mencerahkan. Walaupun emang sebenarnya menurut aku nggak terlalu mencerahkan banget sih, tapi kayak lebih sehat aja gitu, lebih mencerahkan daripada, karena kalau yang yang series Gojukyun apa gitu ya, yang melembabkan itu, yang kemarin aku pakai itu tuh kan emang biasa aja gitu, kayak cuma melembabkan doang. Nah, kalau ini tuh emang lebih agak nyerahin muka aku, dan bisa sobat online lihat lah sekarang perubahannya kayak gimana. Nah, abis itu kita langsung ke tahap yang protect atau melindungi gitu ya, karena kan sebetulnya kayak sering ada tuh banyak banget sekarang trennya, percuma banget ketika misalkan kita treatment, kita pakai serum, kita pakai skincare yang lain-lainnya, kalau misalkan kita nggak pakai sunscreen,
buat ngelindungin kulit kita gitu. Ibaratnya mendingan lo gak pakai serum, mendingan gak pakai perawatan yang lain, tapi yang paling penting itu adalah si sunscreen ini untuk melindungi. Nah, untuk sunscreen aku udah beberapa bulan ini cocok banget sama Skin Aqua yang UV Moisture Gel. Ini tuh untuk normal to oily skin, karena memang untuk sekarang ini kulit aku cenderung ke normal sih, dan kadang oily juga, karena memang dulu kulit aku sempat kering tuh karena jerawat kan, karena produk-produk yang bisa menyembuhkan jerawat kayak obat jerawat itu kan, kayak benzoyl peroxide itu bisa bikin kulit kering kan. Nah, sekarang tuh pakai Skin Aqua ini. Jadi ini tuh aku beli misalkan bulan Januari, ini baru habis tuh bulan Maret, jadi benar-benar awet karena ya aku pakainya sehari sekali gitu ya. Walaupun harusnya sunscreen itu di reapply kayak misalkan 3 jam sekali, atau misalkan setelah kamu berwudu gitu ya, kalau misalkan kamu muslim. Cuman kalau aku sih ngerasa kayaknya 1 kali aja cukup gitu ya, karena ya ngirit cuy. Itu rangkaian skincare yang saat ini aku pakai. Untuk eksfoliasi aku udah satuin sama Diamond Sakura Facial Shop, karena itu udah bisa mengangkat sel kulit mati juga. Jadi super praktis untuk skincare aku yang sekarang, no ribet-ribet pokoknya. Ya kan kalau dulu aku tuh kayak pakai anti aging, terus pakai serum juga, terus kadang pakai apa tuh ini tuh eye cream. Nah, sekarang tuh untuk sekarang enggak. Itu sih basic skincare, karena aku menerapkan dari buku yang All About Skincare. Jadi sebenarnya kulit kita tuh gak perlu skincare yang mahal, gak perlu skincare yang terlalu banyak gitu kan, mau berlayer-layer kayak misalkan 7 step skin Korea, itu gak perlu. Itu sesuai kebutuhan sama kulit sobat online aja. Dan yang penting itu sobat online udah menerapkan basic skincare-nya seperti apa. Kalau misalkan basic skincare-nya udah oke, udah cocok, udah nemuin yang oke, jangan ganti-ganti lagi, jangan coba-coba, karena aku yakin setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing gitu ya untuk menemukan skincare-nya. Tapi ketika udah nemuin ya udah, karena kerasa banget sama aku itu tuh buang-buang duit, buang-buang waktu. Duit sih yang paling penting, kayak harusnya pakai buat apa, malah beli skincare. Nah, kalau sekarang kan kayak misalkan ini sabun bisa kepake 1 bulan nih, satu ini tuh. Nah, terus ya, ini ada labo buat si tonernya, ini tuh bisa dipakai 2 bulanan. Apalagi ini sunscreen, ini sampai 3 bulan tuh aku belum habis gitu ya. Kalau micellar water ini tuh biasanya yang paling boros tuh, karena kan aku banyak aktivitas di luar gitu ya, banyak jalan-jalan, perjalanan di motor gitu, jadi ya pasti gampang habis. Nah, jadi sobat online, itu aja rangkaian skincare aku yang sekarang. Mau pagi, mau malam sama aja, karena aku sekarang pakai basic skincare. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat online. Semoga sobat online juga bisa menemukan skincare yang cocok, yang bisa membuat kantong sobat online nggak jebol lagi, nggak boncos lagi. Aku yakin sobat online yang sekarang lagi jerawatan pasti sembuh. Tetap berusaha. Kalau misalkan sobat online yang jerawatan, itu wajib banget pakai perawatan untuk yang acne-nya juga. Ya minimal nggak pakai yang perawatan untuk acne, misalkan bisa yang pakai yang normal kayak misalkan basic skincare yang aku pakai itu, tapi harus ditambahin kayak obat jerawat, misalkan benzoyl peroxide atau obat total jerawat yang lainnya lah, yang benar-benar cocok sama sobat online. Tetap hidrasi kulit wajah sobat online, tetap dirawat. Sepertinya itu informasi yang mau aku sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi rekomendasi sobat online. Untuk keterangan produknya, link pemberian produknya juga mungkin nanti aku akan cantumin di bio, di deskripsi. Dan sobat online yang belum follow aku di Instagram, silahkan follow di @vinadiona. Bye bye sobat online.